Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para sepuh dan bini sepuh, para haji, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga wabil khusus jajaran pengurus Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki babak semifinal ya Pak ya. Babak semifinal di bulan Ramadan ini, udah paruh yang kedua. Mudah-mudahan Allah masih berikan kekuatan iman Islam kita, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih tetap beringan untuk menjalankan ibadah, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita keluar sebagai pemenang yang tergolong itqun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tercurah kehariban baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, para sahabat serta umatnya. Dan kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pokok bahasan pada pagi hari ini tentang it'amut ta'am ya. Sebagai bagian dari merupakan tanda-tanda keislaman seseorang dan juga mencintai sesama kita ya, sebagai bagian dari keimanan ya. Yang kita bahas adalah merupakan kelanjutan dari kitab Jawahirul Bukhari yang ditulis oleh Syekh Mustafa Muhammad Imarah. Kita niatkan dulu kita hadir di masjid ini untuk bertolabul ilmi dan juga i'tikaf ya. Mudah-mudahan setelah kita menjalankan dari tadi malam bangun tahajud ya, qiyamul lail, kemudian dilanjut dengan santap sahur, nambah Pak? Nambah nggak? Nambah ya. Soalnya kalau nggak bisa nambah di saat sahur, nggak bisa nambah sesudah subuh Pak. Nggak bisa nambah sesudah subuhnya. Jadi ya, kesempatan nambahnya sebelum sholat subuh. Betul ya Pak ya? Iya. Kalau nambahnya habis subuh batal. Ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan kita melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai, menjalankan sholat subuh berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan kajian. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama-sama niatkan dulu kita untuk i'tikaf dan juga kita bertolabul ilmi litaqarrub ilallah liridha illahi ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan wa halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni bit ta'wil. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi abada ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr. Sama-sama Abdullah, ya, yang satu Abdullah bin Amr, yang kedua Abdullah bin Umar. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala bertanya si laki-laki itu an-nabiyya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami, Islam yang manakah, khairun yang lebih baik, ya, amalan Islam yang mana yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala tut'imut ta'am, engkau memberikan makan, ya. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam, ala man arafta, terhadap orang yang kamu kenal, wa mallam ta'rif, dan terhadap orang yang tidak kita kenal. Jadi menyebarkan salam itu tidak hanya kepada orang yang kita kenal, tapi juga merata kepada orang yang tidak kita kenal, ya. Misalnya di kantor boleh ucapkan salam, ya. Di masjid kita ucapkan salam, ada yang kita tahu ataupun yang tidak tahu, atau di mana saja di jalan kita menyebarkan salam, menebarkan salam. Qala tut'imut ta'am ay al khalqu wa tattasifu bil karam. Ya, al khuluqu sebagai akhlak mulia, wa tattasifu, dan sebagai sifat bil karam, dengan kemuliaan, ya. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam, ala man arabta, terhadap orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan terhadap orang yang tidak kenal, ay minal muslimina, dari orang-orang Islam, ya. Dari orang-orang Islam, saudara-saudara kita, ketika bertemu ucapkan salam, ya. Ketika lewat misalnya, khususnya kepada orang yang kita kenal, terlebih juga kepada orang yang sangat kita kenal, saudara-saudara kita, ya. Di rumah juga, ya, di rumah juga kita masuk ke rumah jangan langsung aja, jangan langsung masuk, tapi ucapkan salam, ya, ucapkan salam. Bahkan
Kalau Mbah Mun memberikan nasihat ketika kita dari luar rumah masuk ke dalam rumah, ada orang di dalam, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Kalau tidak ada orang, kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dan sempatkan kita membaca surat Al-Ikhlas tiga kali. Insya Allah, Allah akan memberikan kelancaran rezeki kita. Itu pesan Mbah Maimun. Ya. Sudah ada yang membiasakan begitu, Pak? Ya, sudah ada yang membiasakan. Insya Allah pulang dari sini, kalau yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, kita sama-sama biasakan. Fala takhusso, dan tidaklah engkau mengkhususkan bihi dengan salam ahadan kepada seorang, takabburon, karena akan memunculkan sikap takabur, ya, atau takabburan dengan disertai takabur, watahabburon, atau karena apa ya, ada semacam penghinaan ataupun ucapan salam yang diucapkan itu tidak didasari karena keikhlasan, ya, tidak didasari dengan keikhlasan, ya. Jangan ketika kita mengucapkan salam jangan didasarkan dengan sikap takabur atau ngenyek itu apa ya? Ngenyek itu ya kayak semacam ngina lah, ya, menghina. Ya, tidak boleh. Harus didasarkan ketulusan, keikhlasan karena Allah. Kira-kira yang jawab salamnya harus menjawab kembali enggak? Wajib enggak mengembalikan salamnya ketika didoakan? Mengucapkan salamnya itu sunnah, menjawabnya wajib. Tapi kalau ya kadang kepada dua orang yang tidak harmonis menjalin hubungan, ya, yang memulai mengucapkan salam itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menebarkan salam. Mau dijawab alhamdulillah, enggak dijawab dosa dia, ya Pak ya. Kita yang memulai, ya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan, dan juga mendapatkan pahala karena mendoakan orang lain. Makna hadis ini dimaksudkan yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghendaki ayyujiba jawaban, ya, hendaklah menjawab yajlibun naf'a, yang menarik kemanfaatan, wa yadfa'u syarra, dan menolak kemadorotan, keburukan, wa yarsyudu, dan memberikan petunjuk beliau ila af'alin nafsil mu'minati, untuk melakukan perbuatan-perbuatan terhadap jiwa seorang mukmin, as-sakhiyah, kedermawanan, al-karimah, yang mulia, ya, allati tahadzabat bil jud, yang mendorong kepada kedermawanan, ya, mendorong kepada kedermawanan. Fa'amma, maka tersebar khairuha, kebaikan itu, ya, kedermawanan itu, an-nasa, kepada manusia,
semuanya. Wa aksarat dan memperbanyak min it'amit ta'ami dari memberi makan lidduyupi atau memberikan suguhan lidduyupi kepada tamu wal fuqara dan kepada orang-orang fakir wal masakini dan kepada orang-orang miskin wa kana makanuha muridul jai'in yang ini adalah tempatnya orang-orang yang lapar ya wa mau'ilil mustajin dan orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi Nabi memberikan keteladanan kepada kita semua untuk memenuhi ya, untuk melakukan anjurannya untuk menarik manfaat dan menolak keburukan serta mendorong atau memberikan petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, kedermawanan dan sifat mulia, dan ini perlu sebarluaskan kepada semua orang ya. Terutama ya, it'amut ta'am lidduyub, memberikan makan kepada atau memberikan suguhan kepada tamu. Kita kadang-kadang ya tamu jangankan disuguhin, disuruh masuk aja kadang-kadang enggak ya. Terutama orang yang kita kenal. Jadi kadang-kadang ya karena memang tidak semua tamu itu membawa kebaikan. Kadang-kadang ada tamu yang membawa niat jahat ya, membawa niat jahat. Tapi selama kita baik, insya Allah akan baik ya. Selama kita baik akan baik. Kecuali kalau kita punya perilaku-perilaku jahat, ya banyak juga kan yang berbuat jahat kepada kita. Jadi selama kita baik kepada orang, insya Allah orang pun akan baik. Ya, minimal tamu ketika datang ke rumah kita suguhin dengan air putih. Jangan sekarang, Pak. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Lidduyupi kepada tamu wal fuqara wal masakin. Wal hikmatus saniyah, dan hikmah yang kedua badlut tahiyyati bisifatin syar'iyyah ya. Dengan penghormatan ya, penghormatan yang tadi disebutkan afsus salam itu menebarkan salam itu adalah merupakan sifat syar'iyyah. Wahya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamu, salam sejahtera, alaikum, atas kalian, atas engkau semua, warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Tuh. Jadi Islam mengajarkan mendoakan, menebarkan kedamaian, mendoakan kepada orang lain dengan sesuatu yang baik. Maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Idza huyyitum, ketika kamu diberikan penghormatan, bitahiyyatin, dengan satu penghormatan, fahayyu, maka hormatilah, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Ketika misalnya kita diberikan ucapan assalamualaikum, kita jawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang menyampaikan salamnya assalamualaikum warahmatullah, kita jawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Itu bi ahsani minha. Kadang-kadang yang ngucapin salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, cuman begitu aja. Itu enggak imbang itu. Jangankan yang lebih baik, yang sama aja belum nyampe itu. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, itu minimal begitu. Farudduha, atau dijawab sesuai dengan ucapan salam, doa yang diucapkannya dengan yang sama begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Itu masih kurang itu. masih kurang. Ya. Yang sempurna bi ahsana minha au rudduha. Yang sempurna adalah dengan jawaban yang lebih baik dari itu, ya, atau dijawab dengan yang sama. Ketika kita datang bertamu kepada seorang, misalnya dia sudah nyuguh air putih misalnya, itu berarti kan sudah memberikan penghormatan. Ketika orang itu datang bertemu dengan kita, bertamu kepada kita, suguhi dengan yang lebih baik. Begitu. Likulli ahadin, kepada seseorang, wala tatahawunin, dan tidak pula dengan menghinakan, wala takhussu, dan tidak pula mengkhususkan ahadan kepada seseorang, kama qalahul Karmani, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Karmani. Kama yaf'alu ba'dun nasi, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia, takabburon au tahawunan, mengucapkan salam itu ada unsur di dalam hatinya, niat terbersit di dalam hatinya, ada sifat takabbur, dan juga ada tahawunan, ada kayak semacam penghinaan begitu ya. Tapi betul-betul wala yakunu, ya, wala yakunu, dan tidak dilakukan ucapan salam itu musona'atan, dibuat-buat, ya, basa-basi, ya. Jangan ada unsur dibuat-buat, basa-basi. Bal mura'atan, akan tetapi diniatkan untuk menjaga li ukhuwatal islami, untuk ukhuwah, menjalin persaudaraan dengan sesama muslim. Wa ta'ziman, diniatkan mengagungkan kepada orang yang kita temuin itu. Li syi'ari syariati, dengan tujuan syiar syariah, ya. Wa idza kana kholison, dan ketika dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, lillahi subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhtassu, maka tidak dikhususkan, bi ahadin, kepada seseorang, duna ahadin, ya. Tidak dikhususkan kepada satu orang saja, akan tetapi ditebarkan kepada seluruh manusia, ya. Walayan bagi, dan tidak seyogyanya, antakunal muadah, ya, wa nah'uha mani'atan minas salam, dan tidak seyogyanya engkau membiasakan wa nah'uha, ya, mani'atan, dalam mencegah minas salam, dari menebarkan kedamaian. Ketika seorang muslim bertemu dengan muslim, saling mendoakan, saling menebarkan kebaikan, maka disitulah Islam akan terlihat, akan tampak. Saling mendoakan antara satu dengan yang lain, saling menebarkan salam, maka satu dengan yang lain saling mendoakan, Islam akan tampak sebagai rahmatan lil alamin, ya. Wa fihil has, dan hadis ini menganjurkan alal judi, kepada kedermawanan,
ya, kebaikan wasakhai dan kedermawanan ala makarimil akhlak, di atas kemuliaan akhlak, wa khafadal janah dan merendahkan sayap, ya, merendahkan hati, lil muslimina kepada sama muslim, wat tawaddu'i dan kerendahan hati, tawaddu, wal hisi dan anjuran ala ta'lifi qulubihim, untuk menguatkan, menjalin ikatan hati di antara mereka, wajtima'i kalimatihim dan terkumpulnya kalimat mereka, wa tawaddihim dan saling mencintai, wastijlabi ma yahsulu dzalika dan menarik manfaat, ya, menarik manfaat. Fal hadisu mustamilun, hadis ini mencakup ala naw'il makarimi, dua hal kemuliaan, li'annaha imma maliyah, yang pertama yang bersifat materi seperti tadi disebutkan, fal it'amu, ya, memberikan makan, isyaratun ilaiha, yang diisyaratkan dengan hadis anjuran Nabi, it'amut to'am. Wa imma badaniyah, dan yang kedua bersifat badani, fassalamu isyaratun ilaihi, dan salam ini isyarat adanya apa tadi, penyebaran salam yang ibadah bersifat badaniyah. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Qala al-Baidawi, Syekh Al-Baidawi mengatakan, ulfatun ihda faraidis Islam, ya. Kasih sayang merupakan salah satu kewajiban di dalam Islam. Wa arkanus syariah, dan rukun syariah, wa nidhamin, dan keteraturan, syamilad din, mencakup kepada agama, ya. Wa qala al-Khattabi, dan Al-Khattabi mengatakan, dalla harful jawab an jumlatin khisalil Islam wa a'maluhu ila ma yajibu min huquqil adamiyyin, ya. Dua hal ini adalah merupakan amaliyah yang bersifat hak dan kewajiban sesama manusia, terutama sesama muslim. Maka dianjurkan untuk saling berbagi dan juga menebarkan salam. Syahada usratan mundu asyra sinin, ya. Pernah dikisahkan ada seorang keluarga yang selama 10 tahun kanat taksuru min it'amit to'am, yang banyak berbagi kepada orang, ya. Wa ala ma'idatiha mi'atan, dan menyuguhi, memberikan suguhan kepada tamu, mi'atan ya'kuluna 'alaiha, kepada 100 orang, ya'kuluna 'alaiha, yang makan menikmati suguhan itu, kulla yaumin, setiap hari, ya. Fazada khairuha, maka kemudian bertambah kebaikannya, wa katsura maluha, dan bertambah hartanya. Tuh, ini tentu saja buat yang berkecukupan, ya. Kalau yang berkecukupan, berbagi makanan, berbagi kepada orang lain, ya, menyuguhi makanan, itu dilakukan setiap hari kepada 100 orang selama berapa tahun? 10 tahun. Gimana ya kita yang nggak punya? Tiap hari 100 orang disuguhin. Kalau nyuguhin misalnya minimal 50.000 kali 100 orang, berapa itu, Pak? 5 juta, ya. 5 juta setiap hari. Berat kalau kita tidak ada,
Tapi cukup dengan menebarkan salam, insya Allah kebaikan itu akan kita dapatkan. Ya. Wa nama zar'uha, dan tumbuh, ya, tanamannya, tanaman kebaikannya, ya. Kebaikannya itu dirasakan oleh orang lain. Wa barakallahu, dan Allah memberikan keberkahan fi arzaqiha, pada rezekinya. Wa kanat ka'batul qusad wa aqdatil khanasir ala mahabbatiha, dan dicintai oleh manusia. Menjadi buah bibir kebaikannya itu menebar. Watilka samratu it'amut ta'am, itu adalah buah dari berbagi, menebarkan berbagi kebaikan dengan memberikan suguhan kepada orang lain. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa tajidu bil munasabati fil hadis qablahu, dan ada keterkaitan dengan hadis yang sebelumnya, al-it'amu mustaljimun li salamatil yad, ya. Dengan berbagi kepada orang lain itu memberikan keselamatan kepada tangannya, maksudnya menghilangkan sifat-sifat kekikiran kepada seseorang, ya. Kalau kita nggak bisa melakukan seperti yang dicontohkan, memberikan makanan kepada 100 orang untuk mencapai kebaikan-kebaikan itu, ya semampu kita. Minimal ketika ada orang yang bertamu kepada kita, ya suguhkan dengan memberikan segelas air putih. Karena pada tamu itu ada keberkahan. Jangan jangan ada orang bertamu ke rumah kita dianggurin, Pak. Ya, dianggurin tahu. Bukan disuguhin anggur, Bu. Dianggurin, diabaikan, didiemin aja gitu, dicuekin. Ngobrol aja, boro-boro disuguhin gitu, ya. Suguhin. Wassalamu, dan menebarkan salam, li salamatil lisan, untuk keselamatan lisan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Insan, ya, wa yut'imut ta'am, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, atas yang disukainya, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada yatim, wa asiran, dan orang yang tertahan. Innama nut'imukum, karena memberikan makananmu, liwajhillahi, karena Allah, la nuridu, kami tidak menginginkan, minkum jazaan, balasan, wala syukura, dan juga tidak perlu bagi Allah ucapan terima kasih. Bagi Allah enggak butuh kepada kita, ya. Kita mau dermawan, enggak rugi bagi Allah, dan juga tidak menguntungkan. Kalau kita pelit juga bagi Allah enggak rugi dan juga tidak menguntungkan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Keberkahannya kembali kepada kita, kebaikannya kembali kepada kita, bertambahnya rezeki juga kembali kepada kita. Bagi Allah tidak ada madarat dan juga tidak ada manfaat. Orang semuanya, seluruh jamaah Nurul Hasanah, atau bahkan seluruh Tangerang Selatan, atau seluruh Indonesia, atau seluruh dunia, tidak ada yang ibadah kepada Allah, bagi Allah tidak rugi. Semuanya ibadah, semuanya sholat juga bagi Allah tidak berpengaruh apa-apa, ya. Kembali
manfaat dan madorotnya itu kembali kepada kita. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Bagi Allah ya tidak butuh dengan balasan dan juga terima kasih. Hanya saja kita mengucapkan alhamdulillah kita mendapatkan rezeki sebagai tanda bahwa ungkapan kita telah menerima anugerah, kita menerima rezeki, kita menerima pemberian dari Allah, bahwa apa yang kita terima itu adalah sebetulnya adalah milik Allah, bukan hak kita sepenuhnya. Bukan hak kita sepenuhnya. Ketika sesuatu kita terima, apakah ilmu ataupun harta, semuanya adalah milik Allah. Yang akan nanti sewaktu-waktu harus ikhlas dan rela ketika Allah yang punyanya ngambil. Kita mah sebagai orang yang sekedar dititipi saja, Pak. Orang yang dititipi, disuruh ngejaga, disuruh memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah dengan jalan yang dikehendaki sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kita diberikan nikmat umur, lakukan nikmat umur ini dengan sebaik-baiknya, manfaatkan nikmat umur ini dengan sebaik-baiknya, karena pada suatu saat ketika sampai pada ajalnya berarti kita sudah stop, berhenti kontraknya dengan Allah. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sayang sekali ya. Padahal semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Umur kita akan ditanya untuk apa digunakan. Kita diberikan kesehatan, wah mumpung sehat kita lakukan dengan kita manfaatkan, pokoknya buat kenikmatan, buat kesenangan lah kita gunakan untuk kesenangan-senangan. Padahal kesehatan pun akan dimintai pertanggungjawaban. Kita diberikan harta oleh Allah, diberikan kenikmatan materi oleh Allah. Kita pun diperintahkan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak yang memberikan harta kepada kita, sesuai dengan jalan yang diridhoi. Dari mana harta itu didapat, dengan cara apa dimanfaatkan, dengan cara apa digunakan, dan dimanfaatkan untuk apa. Apakah sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Kalau sesuai, berarti hisab kita akan ringan. Tapi kalau tidak sesuai, hisab kita Masya Allah, sehari di akhirat itu sebanding dengan setahun di dunia. Jadi kalau dihitungan di akhirat itu sehari sama dengan setahun di dunia. Berarti kalau kita umurnya 100 tahun, ya 1/10-nya berarti ya. 1/10-nya. Nah, seharinya itu panjang sekali. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita di bulan Ramadan. Karena semua amalan akan dilipat gandakan. Berbagi dengan sesama akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk ketika kita menyediakan takjil untuk berbuka terhadap orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Tentu saja sebisa kita. Oh, saya sih tidak bisa berbagi. Jangankan untuk orang lain, untuk diri saja masih kurang. Lakukan apa yang kita punya semampu kita. Allah juga tidak mengharuskan kita melampaui kemampuan kita. Kita bisa sedekah 100.000, lakukan sedekah 100.000. Kita bisa sedekah berbagi 1 juta, lakukan dengan 1 juta. Yang penting
Ikhlas. Udah sodakohnya 100.000 nggak ikhlas, diceritain lagi kemana-mana. Wah kemarin saya udah masukin infak ke masjid 100.000, wah diceritain. Atau 10.000 cerita kemana-mana, apa masukin ke kotak amalnya juga dipoto, dipira. Kira-kira jadi pahala nggak itu? Jadi pahala nggak? Nggak akan jadi pahala. Itu namanya ria. Ya, diperlihatkan kemana-mana atau diceritakan kemana-mana. Ya, itu namanya sum'ah, memperdengarkan amalan kita kepada orang lain supaya orang memberikan pujian kepada kita. Balasannya hanya pujian itu, dari Allah tidak akan mendapatkan pahala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, memberikan makan. Selama kita masih bisa untuk melakukannya, ya lakukan. Ya lakukan dengan afsus salam atau taqra'us salam, dengan mengucapkan salam atau menyebarkan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Mudah-mudahan pada pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya. Baik. Sudah terbiasa nih kita memberikan salam atau maupun menjawab salam. Bahkan terkadang lengkap. Yang menjadi pertanyaan saya, apa hukumnya kita mengucapkan salam atau menjawab salam dari secara spontan, bahkan kita jawab dengan lengkap dari non muslim, Ustaz. Kita karena kita terbiasa, kita bagi mereka mengucapkan salam, kita jawab secara spontan dengan lengkap. Baik, apa hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Ya. Pada prinsipnya kan menebarkan salam itu kepada semua manusia, ya. Pada prinsipnya, ya. Tapi ada batasan-batasan tertentu, karena ini doa. Assalamualaikum, salam sejahtera, semoga keselamatan menyertai engkau, menyertai kalian. Warahmatullahi, dan rahmat Allah wabarakatuh. Ini disebarkan kepada seorang muslim, ya. Kalau misalnya bagaimana kepada orang non muslim, apakah kita yang mendahuluinya untuk memberikan salam? Tidak. Kita tidak perlu memulai mengucapkan salam dengan salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apalagi dengan lengkap, ya. Jadi kalau misalnya dari mereka yang mendahului, kita cukup jawab Waalaikumsalam, gitu aja, tidak perlu diucapkan sebagai wujud doa perdamaian kita, tapi tidak memberikan rahmat serta keberkahan Allah, gitu, ya. Dianjurkannya seperti itu. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa kalau udah terlanjur, namanya juga terlanjur, ya. Karena sudah faktor kebiasaan, itu suatu kebiasaan yang baik, nggak apa-apa, ya. Iya. Oh, tidak ada sanksi harus push up atau apa misalnya, atau menimbulkan dosa atau apa, tidak, ya. Handphone, betul.
Iya, iya. Bahkan kadang-kadang ya tidak hanya dalam komunikasi lewat telepon saja. Dalam pergaulan sehari-hari kadang-kadang ketika kita datang ke mau datang ke rumah tetangga kita misalnya yang non-Islam, kadang-kadang karena kita sudah terbiasa mengucapkan salam, Assalamualaikum, baru ingat, dia non-Islam gitu. Ya, tidak perlu kalau memang kita segera menyadari itu, tidak perlu kita mengucapkan salam, cukup dengan jawaban biasa, atau kalau misalnya kita yang memulai tidak menggunakan assalam, cukup assalamualaikum saja misalnya, tidak secara lengkap begitu. Ya betul itu. Ya menggunakan salamnya dia selamat siang, selamat pagi gitu. Selamat malam. Ya silakan ada lagi. Ya. Maaf nih kalau saya menjawabnya dengan assalamualaikumnya kurang begitu lengkap. Iya. Saya kurang fasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat Islam itu mengajarkan kita tidak rugi. Ini maaf saya mualaf. Saya menganut Islam karena saya melihat Islam itu tidak merugikan, menguntungkan. Dan Allah memberikan hadiah ke semua umat. Artinya dia tidak pernah melihat agama lain. Tapi berkah itu dia berikan kepada siapa saja. Makanya betapa indahnya, betapa tidak ruginya ya. Saya menganggap tidak rugi. Betapa tidak ruginya Islam ini. Kita mengatakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa untungnya kita. Kita tidak pernah mau melihat itu dia Kristen atau Islam. Akhirnya saya melihat banyak orang-orang umat di seberang kita. Itu justru menganut salam membuat salam itu ke kita. Assalamualaikum. Dia tidak melihat. Nah, bagi saya betapa indahnya Islam ini. Dia bisa kita menyebarkan walaupun dia lain umat, tapi dia menyebarkan kembali ke kita. Nah, ini sebenarnya juga flashback ya. Kita ditegur kalau kita kalah cepat dengan mereka. Mereka sudah negur kita, tapi kita sendiri sebagai orang Islam tidak cepat menegur. Sedangkan tadi Pak Ustadz mengatakan, bersegeralah kita memberi salam. Bersegeralah kita bersedekah untuk salam atau senyum. Itu kan sedekah juga kan artinya. Kita memberi. Saya ingat salah satu berapa tahun yang lalu, ini di Pamulang ini. Itu ada toko Cina. Itu dia mencegat setiap orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Saya melihat di Cina ini apa? Saya duduk. Dia cegat, akhirnya apa yang diberikan nama Allah? Keuntungan. Setiap dia buka puasa, dia berikan kepada orang. Padahal dia lain umat. Terus saya tanya sama dia, ada apa kamu bisa berikan kepada orang? Islam mengajarkan bahwa siapa yang bisa memberikan orang berpuasa, sama saja dia berpuasa kan? Begitu. Betapa indahnya. Apa yang dia untung? Untungnya tokonya itu banyak orang yang beli juga. Coba tuh berkah artinya tidak Allah tidak melihat keberpihakan. Dia tetap akan memberi ke siapa saja. Nah, satu hal lagi yang saya melihat di sini adalah kenapa kita Islam? Karena kita tidak mau rugi, karena kita dapat keuntungan nih. Seperti sekarang ini kita begini. Betapa kita ditegur kembali kan ini. Ini sebenarnya sudah lama hal-hal kayak gini. Tapi kita ditegur kembali. Ayo, sebar senyum Islam ini, sebar senyum Islam. Karena Islam itu tidak ada kemunafikan, tapi Islam itu adalah di hati kita kan, memberi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan memberi juga kita. Terima kasih Pak Ustadz menegur saya untuk kita kembali bersenyum sebagai seorang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini satu pengingat untuk kita, untuk semakin meneguhkan keimanan kita, ya, bahwa ternyata ajaran Islam itu memberikan satu kebaikan yang dirasakan tidak hanya oleh kita sendiri umat Islam, tapi juga
oleh umat-umat yang lain gitu ya. Makanya dengan afsus salam, dengan menebarkan salam itu sebuah salam perdamaian. Kita doakan kepada seluruh manusia gitu ya. Dan itu dirasakan ketika misalnya hanya dengan ucapan, walaupun ucapan apa sih ininya ya, dampaknya, tapi ternyata sangat besar apabila dilakukan dengan tadi niat ikhlas ya. Makanya ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tebarkan salam dengan keikhlasan, bukan ada unsur takabur di dalam diri kita, bukan juga menebarkan doa perdamaian itu disertai dengan penghinaan, bukan. Tapi betul-betul tulus dari hati sanubari. Ketika ucapan yang begitu memberikan dampak yang sangat baik dilakukan dengan keikhlasan, insya Allah Allah akan memberikan balasan dengan doa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Tapi tentu saja ya ada batasan-batasannya ya, ada batasan-batasan. Ada ukhuwah basyariah ya. Ukhuwah basyariah, hubungan di antara sesama manusia, tentu tidak boleh kita samakan dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, makanya salam pun dibedakan dengan dengan salam yang berbeda agama. Tapi kalau misalnya ada orang Islam di dalam audien kita, ada juga non-Islam, tidak apa-apa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan kepada audien yang muslimnya. Tapi kalau semuanya non-Islamnya, cukup dengan Assalamualaikum. Atau dengan bahasa kita, salam sejahtera untuk kita semua. Gitu. Seperti itu. Dan kedamaian ini atau menebarkan salam ini adalah melupakan sodaqoh. Senyumnya aja kita ada sodaqoh gitu. Apalagi dengan melakukan berbagi kepada orang ya. Betul, keberkahan itu akan semakin. Justru banyak yang merasakan keberkahan di dalam ajaran Islam itu orang-orang yang berada di luar Islam ya. Mereka berbagi ya, salah satu buktinya ini ceritanya bukan baru satu orang, banyak cerita-cerita dari orang yang telah membuktikan bahwa ajaran Islam tentang sedekah itu sangat dirasakan. Allah memberikan janji kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dibalas 10 kali minimal, tapi sampai 700 kali lipat, luar biasa. Hanya sayangnya mereka belum pegang kuncinya. Belum pegang kuncinya, walaupun hanya dibalas di dunia saja dengan rezeki yang berlipat ganda, akan tetapi tidak dicatat sebagai amal soleh karena kuncinya belum pegang. Apa itu kuncinya? 2 kalimat syahadat, miftahul jannah la ilaha illallah, belum pegang. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita semua, Bapak juga istiqomah di dalam Islam, kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah agar kita selamat dunia dan akhirat dan berakhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu bukti yang Bapak ceritakan tadi, keagungan Islam, insya Allah. Ya. Cukup sampai di sini? Cukup ya Pak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.